Sebenarnya mustahil nggak sih kok jika industri e-sport ini bisa hilang dari SARA ataupun dari kekerasan seksual dan juga bullying? Mustahil nggak? Kalau dari aku bilang jelas bisa dibilang mustahil lah ya. Tapi bukan berarti Oke, welcome back to Upstation Media. Kali ini kita sudah bersama dengan salah satu influencer nih, influencer Mobile Legends. Terus juga Kohlius nih salah satu merupakan mantan e-sport manager Amuntun, begitu ya Koh ya? Oke, Koh, benar. kita lagi bahas isu terkait dengan ini bisa kita bilang penting untuk laki-laki dan juga untuk wanita, yaitu terkait dengan ekosistem e-sport di mana memang banyak orang-orang yang underestimate bahwa di sini tuh kayak mungkin untuk tempat mencurahkan suatu perasaannya dia tapi malah ke arah yang salah begitu. Seperti bullying, kemudian juga ada isu SARA gitu. Nah, kalau Koko sendiri melihatnya kekerasan seksual kemudian juga SARA itu seperti apa sih Kok? Oke, sebenarnya itu udah bentuk yang negatif banget ya Mei ya, karena balik lagi gitu, terjadinya kan mulai dari kolom komentar, entah itu di dalam sebuah acara e-sports gitu, kayak event e-sports, ataupun kadang-kadang sampai nyasar ke misalnya ketika ada live streamer ya kan, atau bahkan sampai ke sosial media nih yang menggunakan fake account gitu. Dan hal ini kan terjadi karena memang mungkin dari status sosial media sekarang mereka tuh dijuluki kan sama keyboard warrior, jempol warrior gitu kan. Dimana status anonimitas gitu loh. Mereka ngerasa si orangnya ini nggak bakal bisa ngelacak gue siapa. And then mungkin bagi mereka ini lucu atau ini fun gitu untuk dibawain. Atau mereka juga ingin mencari sebuah perhatian. Dimana kalau mereka berhasil mematik perhatian, maka itu udah menjadi hal yang menyenangkan bagi mereka. Dan memang bentuknya ini sangat-sangat salah sih Mei. Dan itu yang makanya aku sampai speak up kemarin gitu. Ini harus segera kita, maksudnya mulai dari diriku pribadi kalau bisa mencoba untuk menginfluence yang lebih positif lagi. Oke Kak, sebenarnya seberapa mengancam sih Kak terkait bullying, SARA, kekerasan seksual ini terhadap industri e-sport sendiri? Banget sih Mei, karena balik lagi ya, sebagai contoh gitu loh, kalau seandainya kita melihat brand-brand besar nih kan beberapa sudah mulai ngelirik bahkan masuk ke industri e-sport sendiri, mulai dari eventnya atau bahkan mereka bekerja sama dengan KOL-nya gitu kan. Tapi ketika mereka melihat mungkin, oh ternyata kolamnya ini itu toksik sekali gitu, itu yang bahkan bakal bikin mereka tuh ragu nantinya ke depannya kayak, kita bakal terus tetap maju atau enggak, kita bakal nyemplung atau enggak, dan impact-nya kan bakal membuat industri e-sport ini bakal dipandang negatif mulai dari si brand-brand itu sendiri. Belum lagi bayangin Mei kalau ada orang tua yang ikutan nonton. Anakku tuh demen banget lo nontonin event A gitu kan. Coba penasaran emang event A ini apaan? And then orang tuanya ngelihat itu isi kolom komentar SARA, kekerasan seksual misalnya udah bawa-bawa soal kayak gituan kan. Ini bakal jadi yang bikin orang tuanya, kok kamu nontonnya kayak gini, besok-besok nggak boleh nonton lagi. Dan itu yang ngebikin pandangan negatif bakal terus bermunculan gitu. Oke, berarti artinya memang ini jadi isu yang penting banget gitu ya, buat kemajuan ekosistem e-sport begitu ya Kok ya. Nah, sebenarnya mustahil nggak sih Kok jika industri e-sport ini bisa hilang dari SARA ataupun dari kekerasan seksual dan juga bullying? Mustahil nggak? Kalau dari aku bilang jelas bisa dibilang mustahil lah ya. Tapi bukan berarti tidak bisa dikurangin atau diminimalisir gitu. Karena kenapa? Balik lagi, kita nggak usah bilang industri e-sports gitu. Mau di industri entertainment yang saat ini ada di Indonesia aja, atau bahkan olahraga dunia aja, kalau kita baca kolom komentarnya ada aja gitu. Misalnya yang sampai mengutarakan hal yang kekerasan yang berbau SARA ataupun kekerasan kayak gitu. Cuman bedanya mungkin kita bisa minimalisir gitu loh. Kayak jangan diladenin atau bahkan kita edukasi penontonnya, kan makin lama mouth to mouth bakal lebih menyebar lagi. Dan dari aku pribadi juga berharap dari penontonnya pun semakin grow up nih, semakin dewasa nih gitu. Nah, kalau misalkan dari Koko sendiri nih terkait ya bisa kita bilang bahwa terkadang ada beberapa oknum gitu, baik itu influencer yang bisa kita bilang media sosial ini kan
penggunanya semua umur begitu. Nah, mereka tidak memfilter kontennya. Bahkan di beberapa platform seperti YouTube sudah diberikan bahwa ini konten bisa buat untuk anak-anak atau tidak. Nah, ada beberapa oknum yang tidak memanfaatkan ini begitu kok. Bagaimana nih menurut Koko? Gini, aku nggak bisa nyalahin sang influencer kali ya, karena memang gini, eee, itu cara mereka untuk mencari uang dan platformnya tidak melarang mereka untuk melakukan hal tersebut. Iya Betul. dong, mereka bisa berdalih gitu loh, kayak orang misalnya let's say, sosial media A ini aja nggak nge-ban gua, kok kenapa lu yang repot? Gitu kan. Dan balik lagi, itu kan pilihan si penonton mau nonton gue, mau ngikutin gue. Itu bisa jadi counter argument dari para influencernya. Makanya di sini yang menurutku adalah semakin kita larang, yang ada makin merasa terkekang dan semakin mereka ingin tahu. Itu yang kebiasaan dari para penonton tersebut kan. Lebih baik kita mengedukasi. Ada yang seperti ini memang ada, tapi ini loh impact-nya, ini loh yang mungkin lebih baik jika kalian lakukan gitu. Jadi Oke. lebih mencoba untuk mendewasakan mereka lah gitu. Oke, berarti artinya langkah yang tepat itu lebih baik kita mengedukasi bahwa beberapa tindakan yang dilakukan oleh beberapa influencer bisa kita bilang memang tidak patut untuk dijadikan contoh begitu ya kok ya. Mhm, mhm. Oke. Mungkin mereka hanya melakukannya hanya untuk sebatas hiburan. Jadi bisa dibedakan dong mana yang pantas dilakukan di tempat umum, mana yang cuman untuk sebatas hiburan gitu kan. Oke. Mhm, bener Kok tapi Mei. kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang wanita, tidak hanya wanita saja nih kok yang mengalami hal ini, bahkan juga beberapa Bener. pria juga. Gimana Iya tuh bener. tanggapannya? Balik lagi, hal yang negatif tersebut kan, memang ada beberapa hal yang agak lucu sih, Mei, ya. Maksudnya sampai kalau seandainya kita bilang yang tentang lawan jenisnya ya, kalau kita bilang oke kesetaraan gender ya kan, ketika wanita yang mengalami kekerasan seksual atau, penghinaan terhadap kayak tadi kan, kayak hal-hal yang berbau negatif, itu bakal cepat banget membakar perhatian dari banyak orang. Sedangkan pria itu sendiri pernah ada, suatu contoh kasus yang katanya dia lapor ke kantor polisi, dibilang katanya dia dalam tanda kutip digrepe-grepe tapi polisi malah ketawa ya kan maksudnya kenapa kamu malah laporan bukannya menikmati malah diledekin sama si polisinya padahal hal tersebut juga menurutku juga udah salah gitu setiap manusia kan punya hak gitu untuk melaporkan hal yang kayak gitu dan memang awareness kita ini kan belum sampai setinggi itu ya Mei ya dan itu yang bisa dibilang memang edukasi peran edukasi itu penting banget sih Mei that's why tetap aja mau melakukannya ke cowok kayak mau ke cewek kayak bullying itu udah salah banget itu apalagi mulai dari bullying online sampai misalnya kekerasan yang dilakukan di offline gitu kan atau kayak di tempat di kehidupan nyata gitu. Oke. Kak, Koko sendiri juga pernah bilang bahwa, di salah satu YouTube begitu, bahwa memang sebenarnya edukasi ini penting dilakukan dari diri kita sendiri dimulai, kemudian Mhm. juga dari para call begitu. Nah, Koko sih melihat seberapa penting sih call ini berperan untuk mengedukasi di dunia e-sport sendiri begitu? Oke, untuk e-sports ini sendiri gitu loh, para key opinion leader atau yang biasanya disebut sebagai KOL ini kan memang menjadi, bisa dibilang panutan ya dari beberapa audiens nih. Let's say kita sebutkan nama-nama besar kayak Just No Limit, Emperor, Donkey, Oura dan lain-lain. Eh, mereka adalah artisnya nih di bidang e-sports ini karena memang e-sports ini memang banyak event-event yang dijalankan secara live stream di internet dan biasanya mereka juga bisa mengenal lebih dekat melalui sosial media yang ada gitu. Dan memang peran mereka ini sangat amat besar menurutku ke para penonton gitu loh. Ketika mereka aja mencoba untuk melakukan hal yang positif gitu, pasti banyak penonton yang terpengaruh. Karena balik lagi, e-sports ini kan umurnya gemuk banget untuk para remaja yang usianya mungkin sekitar 12 tahun hingga 18 tahun kan, Mei. Dan umur seperti itu biasanya mereka hanya mengikuti circle yang mereka punya. Mereka circle-nya belum terlalu luas, mereka belum membuka kayak oh ini salah ataupun benar karena mereka aja belum bisa menilai diri mereka sendiri gitu kan. Jati diri mereka aja belum ketemu. Itulah tugas sebenarnya para key opinion leader atau KOL itu tersebut untuk at least nggak perlu sampai menggurui lah Mei. At least memberikan contoh yang baik aja kalau jangan kayak gini dong, kayak gini nih salah loh gitu. Itu kan simple gitu Mei. Tapi jangan sampai juga kayak malah oh ini apa kayak ada hal yang harusnya tidak boleh tapi mereka anggap itu lucu, mereka tertawakan dan malah mereka kadang-kadang nih ada oknum yang sampai kayak nyuruh ayo kita lakukan hal tersebut. That's stupid sih Mei gitu. Itulah yang menurutku mulai dari kita sendiri terus dilanjutkan oleh teman-teman terdekat kita, kenapa enggak nih kita mencoba untuk menyebar awareness bahwa jangan maksudnya melakukan hal yang negatif tuh impact-nya tuh ada dan bisa besar loh. Bahkan kalau kita melihat dari negara ginseng sana sampai ada beberapa selebriti yang melakukan bunuh diri kan, Mei. Betul, Masa iya kita mau ada kejadian seperti itu gitu kan? Jangan sampai gitu. ini kan kalau misalnya kita bilang lagi bahwa sebenarnya di e-sport sendiri kan sudah ada
yang baru-baru ini gitu kan, seperti PBSI, kemudian juga beberapa asosiasi yang di situ mengatakan bahwa dia mengakomodir permasalahan-permasalahan ataupun stakeholder yang terkait di dalamnya. Nah, kalau Koko sendiri melihatnya sebagai influencer, peran dari asosiasi dan juga beberapa organisasi e-sport ini terhadap isu ini tuh seperti apa kok? Oke. Kalau aku bilang untuk melakukan mungkin dari regulasi e-sports-nya, ya dia mereka mungkin beberapa ada yang menjalankan hal tersebut dan memang saat ini sedang diregulasikan. Tapi kalau untuk masalah kekerasan, jujur dari aku pribadi mungkin belum terlalu melihat. Tapi kan aku nggak tahu nih, karena aku bukan bagian dari mereka, apakah di dapur mereka isu ini sudah sampai di tangan mereka? Lalu apakah isu ini lagi digodok sama mereka? Seperti apa sih bentuk perlindungannya? Karena yang aku tahu, kalau memang kamu adalah korban dari pelaku kekerasan di dunia maya gitu, kamu bisa meminta bantuan ke PBSI bahwa kayak aku kena nih masalah kasus kayak gini-gini, boleh nggak sih minta bantuan kalian untuk menghadapi hal ini, entah itu lewat untuk jalur hukumnya atau untuk jalur musyawarahnya seperti apa. Biasanya mereka tuh open banget untuk membantu. Cuman memang untuk regulasi itu sendiri kita nggak bilang soal dari PBSI itu aja ya, Mei. Tapi Betul. memang dari pemerintah itu sendiri, jujur UU ITE aja, walaupun aku nggak paham banget sepenuhnya, tapi menurutku pribadi UU ITE sendiri aja masih banyak banget loophole, ya kan, yang masih bisa dimanfaatkan oleh banyak banget orang untuk melakukan tindak kekerasan ataupun kejahatan di dunia maya, gitu. That's why memang harus banyak yang direvisi, memang harus banyak yang menjadikan contoh kasus juga dan diterapkan nanti ke depannya. So makin lama harusnya hukum kita nantinya makin kuat dan scene-nya bakal makin lebih positif lagi sih. Kalau misalkan kita masih menyambung nih kok, bahkan Mendikbud baru saja merilis permen begitu terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, bisa nggak sih nantinya ke depan gitu kita berangan-angan bahwa nanti e-sport akan memiliki regulasi tersendiri terkait dengan hal ini begitu kok? Pastinya, Mei. Dan itu harus dibantu sama banyak banget pihak gitu. Nggak cuma dari, let's say, dari PBSI yang membuat peraturan, tapi banyak banget yang kayak di luar sana tuh yang nggak mau ikutan untuk menerapkan hal tersebut. Otomatis kayak ketika nanti peraturan itu sudah dibentuk, dia harus mencoba untuk menyebarluaskan, ya kan, untuk menginformasikan peraturan tersebut. Dan memang dia bisa mungkin bekerja sama dengan beberapa orang yang memang tepat gitu untuk menyebarkan hal ini, biar nantinya ke depannya hal ini benar-benar bisa efektif, Mei. Kalau enggak, oke, kita tahu ada peraturan ini, tapi bahkan di luar sana masih banyak yang melakukan dan dimaklumi. Nggak ada efek jerahnya sama sekali, nggak ada hukumannya sama sekali. Dan itu yang bakal bikin ya hal ini bakal terus berlanjut gitu kan. Jadi it's better memang ke depannya sih aku harap banget memang ada regulasi tersendiri. Apalagi memang untuk beda kasus kalau seandainya memang kekerasan seksual di dunia nyata itu kan mungkin bisa terlihat, bisa benar-benar ada buktinya secara fisik, mungkin ada yang rekam atau seperti apa. Tapi kalau di dunia maya itu kan gampang banget untuk menghilangkan jejak. Ya kan, kayak contoh dia hapus delete comment lah, dia juga mengganti username-nya. So a lot of things yang bisa dilakukan sama si pelaku tersebut. That's why memang harus jelas regulasi seperti apa dan cara menanggulanginya kayak gimana nantinya dan hukumannya apa, biar nanti muncul efek jerah dan menjadi semakin positif lagi. Oke, Ya. Niko, terakhir kok. Nah, menurut Koko bagaimana caranya agar di dunia e-sport ini mendewasakan para penggemar dan juga stakeholder pelaku terkait dalam hal kekerasan seksual? Langkah apa kira-kira yang sebaiknya ditempuh untuk para stakeholder ini kok? Oke. Balik lagi kayak yang tadi aku bilang ya, sebenarnya audiensnya itu kan umurnya mungkin masih umur yang bisa dibilang remaja ke dewasa muda lah, Mei. And then memang berat banget tugas untuk para let's say stakeholder ataupun para influencers untuk bisa memberikan atau menyebarkan hal yang positif ke mereka semua. Karena di balik mereka semua juga belum tentu mereka adalah penonton dari influencers tersebut. Mereka adalah gamers, mereka biasanya main sama tongkrongan mereka yang biasanya juga mungkin nonton dan berkata-kata kasar, belum tentu juga ingin atau mau mendengarkan apa yang dikatakan sama si influencers gitu kan. Tapi itu yang tadi aku bilang. Ada satu tips yang mungkin memang bisa dilakukan adalah we do the campaign. Karena ini hal tersebut ini udah mulai sangat-sangat rusak banget gitu loh. Dimana mulai dari kata-kata kasar yang keluar, sampai bawa-bawa sara, apalagi kekerasan seksual juga di online. And then juga sampai kemarin sempat terjadi kasus di mana banyak yang sosial medianya hilang gara-gara segelintir oknum ya. Nah, hal ini kan udah mulai bikin kayak nantinya e-sports Indonesia dianggap community-nya tuh tidak healthy. Ya dong, dan dilihat orang banyak juga stereotyping ini nggak sehat banget nih gitu, atau ini hal yang sangat-sangat negatif. That's why kalau menurutku pribadi ya kita pelan-pelan nih, mulai dari kayak do the campaign together gitu, kayak misalnya
beberapa influencer kita menyuarakan suara, kita jadi satu, kita bikin konsep bareng, untuk kita juga bareng beberapa instansi, let's say PBSI, let's say tim e-sports, tanpa bawa bendera kita masing-masing, tanpa menguntungkan kita masing-masing, kita semua cuma menyuarain satu, supaya apa? E-sports Indonesia much better in the future. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa like dan juga share UpStation Media ya.